Shalom anak-anak muda. Amin. Pada malam hari ini saya berikan tema judul pada firman saya adalah hati yang tidak mendua. Mulmet, boleh? Wih, bagus ya layar kita ya. Mari kita buka Markus 12 ayat 30. Markus 12 ayat 30. Jadi ini adalah salah satu ayat emas. Mungkin sebagian dari kami juga udah hafal tentang ayat ini. Jadi kita baca sama-sama dengan suara yang lantang. Amin. 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Dari bahasa aslinya segenap ini adalah entirely, keseluruhan, undivided. Jadi kalau kita gak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan pikiran, berarti kita menduakan Tuhan. Segenap ini memberikan sepenuhnya dan tidak dibagi-bagi. Jadi kalau misalnya dalam kehidupan kekristenan seseorang atau kerohanian seseorang, dia mencari Tuhan hanya sekedar cuman datang di hari Minggu, atau cuman datang pas doa malam, atau cuman datang pas hari Sabtu, maka Tuhan dianggap seperti obat yang ada dosis-dosisnya. Misalnya kayak obat ini dokter kasih, oh ini 3 kali 1, oh antibiotik ini harus diselesaikan. Tuhan kita bukan dosis obat, Tuhan kita bukan suplemen. Tuhan adalah segenap hidup kita yang kita gak bisa bagi-bagikan. Kita bagi misalnya ini tentang kerohanianku, ini bagian yang gak rohani. Ini bagian bersama teman-teman gereja. Ini bagian sekuler. Kalau begitu itu bukan namanya segenap lagi. Tanpa sadar kita sudah menduakan Tuhan. Arti mencintai Tuhan dengan segenap hati. Hati itu kalau bagi manusia itu adalah pusat. Adalah sumber dari innermost being yang paling dalam. Ketika hati kita seperti apa, kelakuan kita akan seperti apa. Ketika hati kita seperti apa, maka keluar perkataan kita seperti apa. Ketika hati kita seperti apa, muka kita akan terpancar seperti apa. Kalau misalnya hati kita menyimpan banyak kepahitan, maka muka kita akan gak cerah lagi. Jadi ternyata hati ini adalah source of our life. Sehingga ketika kita bilang kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, berarti kita taruh Tuhan itu menjadi sumber, menjadi center of our life. Benar-benar dialah source of our life yang tidak kita bagi-bagi. Kalau sumber kehidupan, contoh seperti sumber mata air yang menghasilkan air. Bisa gak kalau misalnya sumber air itu kita mencampurkan dengan tangki kotoran? Tentunya pasti gak bisa. Ketika sumber air itu kita campur dengan tangki kotoran, air itu akan tidak murni lagi. Air itu akan kotor, apalagi kalau Tuhan kita dibagi-bagi. Mana bisa kita kotak-kotakin Tuhan? Mana bisa kita bilang, Tuhan ini ya bagian pelayananku, bagian teman-teman sama gereja. Tuhan di sini aja. Kalau misalnya yang ini karirku, pekerjaanku, hobiku, Tuhan gak usah, biar aku aja yang urus. Jadi orang yang membagi-bagikan Tuhan, di sini boleh, di sana jangan. Orang yang demikianlah orang yang menduakan Tuhan. Jadi orang yang menduakan Tuhan, mereka itu tidak bisa mencintai Tuhan dengan segenapnya. Kalau mereka tidak bisa mencintai Tuhan, berarti mereka berdiri di tengah-tengah. Dan
tidak ada satupun orang yang bisa berdiri di dua perahu. Kita akan hilang keseimbangan, kita akan jatuh, dan pelan-pelan kita akan menjauh dari Tuhan. Jadi setiap kita cuman punya pilihan kalau misalnya kita mau mencintai Tuhan, gak bisa berdua hati. Misalnya suatu saat kita sudah menikah, kita punya pasangan, kita punya pacar. Mau gak kita diduakan? Pasti gak mau dong. Menjadi yang kedua gak ada satupun yang mau. Kalau misalnya menjadi yang pertama, ada yang kedua pun gak ada yang mau. Gitu. Jadi ketika pasangan masuk dalam perjanjian nikah, ada janji nikah yang dimana katakan akan setia sampai maut memisahkan. Jadi kata setia itu adalah setia dalam sakit atau sehat. Setia dalam miskin atau kaya. Setia dalam suka atau duka. Akan selalu setia dilewatkan bersama-sama. Gak usah yang punya pasangan deh masuk dalam janji nikah. Kalau yang punya pacar pun setiap pagi ketika kita bangun kita pasti mikir, oh pacar kita sarapan apa ya? Nanti dia kerjanya naik apa ya? Siangnya makan apa ya? Pasti kita mikirkan satu orang yang di dalam hati kita. Kalau misalnya kayak saya, misalnya hari ini saya pulang kerja akan agak lama. Atau misalnya hari ini aku mau hang out sama teman-teman saya. Yang saya permisi itu sama siapa? Sama suami saya. Gak mungkin saya permisi sama tetangga. Bu, hari ini aku agak telat ya pulang. Gak mungkin. Tetapi sama suami saya. Karena yang ada di pikiran saya itu suami saya. Ketika saya sakit saya mikirin dia. Ketika saya dapat berkat saya mikirinnya dia. Jangan sampai di pikiranku itu ada orang lain, itu sudah bahaya. Nah, coba kita aplikasikan ini di dalam kehidupan kerohanian kita. Apakah kita sudah sungguh setia? Kata setia ini jangan pernah diobrolkan. Jadi apakah kita sudah sungguh setia, pikirkan Tuhan dan taruhkan Tuhan dalam setiap area kehidupan kita. Ketika kita mau cari kerja, kita mikirnya Tuhan duluan. Ketika kita mau ambil jurusan apa untuk kuliah, kita pikirkan Tuhan. Apa kesetiaan kita menjadi Tuhan the center of our life? Jadi apa-apapun kita mikirkan Tuhan dulu. Atau jangan-jangan halangannya adalah, iya memang aku gak pikirkan orang sih, tetapi aku selalu memikirkan pikiranku dahulu. Aku selalu memikirkan dengan cara aku dulu. Gitu. Jadi terkadang tanpa sadar itu yang halangi untuk Tuhan menjadi the center of our life itu adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita anggap dia adalah utama bagi kita, maka kita akan mengizinkan Tuhan untuk masuk dalam segala area kehidupan kita sepenuhnya. Tapi terkadang kita tuh sibuk rebutan mau take control sama Tuhan. Setelah kita coba sana sini, kita coba rumus sendiri, sudah jalan buntu baru kita cari Tuhan. Sudah menduakan Tuhan, pegang kendali sendiri. Sudah tidak sanggup baru Tuhan, Tuhan di manakah Engkau? Bukankah kalau begitu kita akan memperlama proses? Yuk 2024 ini mumpung masih di bulan Mei, sewaktu kita doa, mari kita teliti hati kita kembali. Mari kita telitikan hati kita sekali lagi. Apakah ada yang masih tersembunyi? Apakah kita sudah benar-benar berjalan dalam tracknya kehendak Tuhan, atau selama ini kita sudah mengizinkan Tuhan untuk pegang kendali dalam seluruh area kehidupan kita. Kalau misalnya belum, saya mau kasih tahu teman-teman bahwasanya belum telat. Ayo pause sejenak, ayo mundur sejenak.
izinkan Tuhan untuk pegang kendali dalam segala area kita. Amin. Boleh tayangkan ayat Markus tadi, Miko? Jadi di dalam ayat Markus ini dikatakan, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Selanjutnya adalah dengan segenap jiwamu. Jadi bedanya dengan segenap hatimu dengan segenap jiwamu itu apa? Kalau misalnya hati adalah pusat di mana kita jadikan Tuhan the center of our life. Ketika kita bilang jiwa adalah perasaan kita, keinginan kita, hasrat kita, nafsu kita. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, berarti kita tuh serahkan seluruh keinginan kita, hasrat kita, desire kita itu serahkan kedagingan kita itu kepada Tuhan. Tetapi sewaktu kita kalah dengan kedagingan, kita ikuti turuti keinginan kita, maka di situ Tuhan sudah tidak menjadi yang terutama. Kita jatuh di mana dalam hati yang menduakan Tuhan. Seperti cerita Salomo. Kalau kita tahu ayahnya Salomo, Raja Daud itu hidup sampai akhir berkemenangan. Begitu berkenan di hati Tuhan. Dan kemudian penerusnya Raja Salomo memulainya sangat baik. Jadi Tuhan katakan kepada Daud bahwa Salomo lah yang akan melanjutkan pekerjaannya untuk membangun bait Allah dan memimpin sebuah bangsa dan yang umatnya begitu besar. Jadi Salomo itu startnya begitu luar biasa. Tetapi kita tahu di akhir hidupnya dia jatuh. Kita pelajari pelajaran yang sangat berharga ini. Kenapa sih Salomo yang mendapatkan janji Tuhan melalui ayahnya itu bisa jatuh? Yang Tuhan begitu sayang sama papanya. Janji untuk turun-temurunnya tidak akan kelaparan. Berarti Salomo ini nebeng berkat dari papanya. Jadi sebenarnya hidup Salomo ini udah sangat enak. Jadi kemudian Tuhan menyatakan diri di dalam mimpi Salomo. Dia meminta hikmat sama Tuhan dan Tuhan sangat senang dengan permintaannya. Dan dia memberi hikmat kepada Salomo sampai dikatakan di dalam firman Tuhan, gak ada orang yang punya hikmat seperti Salomo. Berarti Salomo ini orang yang sangat-sangat pintar. Ternyata bermula dengan a great beginning itu tidak menjamin diawali dengan segala yang baik. Dia punya harta, dia punya bahan yang sudah disediakan oleh papanya. Dia tinggal bangun bait Allah dengan megah. Namanya akan terkenal di mana-mana, tetapi semua itu tidak menjamin. Anda punya iman yang kuat sekalipun itu tidak menjadi garansi. Karena Salomo aja yang berkhidmat jauh lebih pintar daripada kita, itu dia pun bisa jatuh. Berarti saya pun bisa jatuh. Kita pun bisa jatuh. Ketika kita lihat dan belajar dari kejadian ini, kita tidak mau terulang dalam kehidupan kita. Jadi Salomo yang sepintar itu di akhirnya dia tulis di pengkhotbah bahwa semua itu adalah sia-sia. Sedih jangan terlalu sedih, senang jangan terlalu senang, semua seperti angin saja. Jadi Salomo itu yang mempunyai hikmat begitu pintar, kok bisa dia jatuh? Karena Salomo tuh hatinya sudah menduakan Tuhan. Karena dia tidak lagi memegang perintah Tuhan. Tadi kita baca di Markus ya. Tahu gak teman-teman, di Ulangan 6 ayat 5 itu Tuhan jauh-jauh hari sudah ngomong terdahulu. Persis tulisannya kayak gitu. Jadi Tuhan itu sudah ngomong ke Daud di mana 7 turunannya akan tetap kokoh kalau mereka berpegang dalam ketetapan firman Tuhan. Jadi Tuhan juga sudah nyatakan ke Salomo sewaktu dia meminta hikmat sama Tuhan. Salomo tuh jatuh ketika Tuhan
tidak lagi jadi yang pertama di dalam kehidupannya. Dan dia ikutin keinginan dan nafsunya sendiri. Mari kita sama-sama bacakan kisah Salomo di 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. Kita ganti-gantian aja ya bacanya, yang genap perempuan, yang ganjil pria. Ayo kita sama-sama bacakan, 2, 3 ya. Kalau kita melihat Salomo itu sebenarnya gak langsung berpaling dari Tuhan. Semua itu ada step-stepnya. Jadi kalau kita lihat dari kehidupan kita, step-step yang membuat kita nantinya jatuh dan keluar dari kasih karunia Tuhan. Bukan karena Tuhan itu tidak sayang kita. Bukan karena Tuhan lebih memilih orang lain daripada kita. No, karena setiap orang itu sangat-sangat berharga bagi Tuhan. Tuhan itu sudah wanti-wanti dan kasih peringatan. Tuhan itu sudah peringati orang Israel, tadi awal kita baca. Jangan ambil orang Amon, Het, Moab, Edom, Sidom sebagai istri. Bahkan Tuhan peringati jangan bergaul sama mereka. Tuhan saking sayangnya sama kita, ketika kita keluar jalur dikit, Tuhan langsung kasih peringatan. Kita geser 10% dari rancangan Tuhan, Tuhan langsung kirim orang untuk ngomong sama kita.
kita keluar dari jalur 30%, kita dengar firman nancap di hati kita. Ketika kita keluar dari rancangan Tuhan 50%, Tuhan langsung kirimkan orang untuk doakan kita, langsung bilang ke kita, jangan melenceng, ayo kembali. Jadi selalu dari kilometer ke kilometer ada peringatan. Tuhan itu sudah peringatkan Salomo jangan menikah dengan mereka. Kenapa Tuhan katakan jangan dalam kehidupan kita? Karena Tuhan tahu kelemahan kamu dan aku. Tuhan tahu kelemahan Salomo adalah di nafsu dan keinginan dia. Jiwanya, dagingnya yang lebih dia turuti daripada perintah-perintah Tuhan. Yang lebih dia memberi segenapnya kepada istri-istrinya, di mana istri-istrinya itu yang akan condongkan hatinya kepada dewa yang mereka sembah. Jadi Salomo memberi cinta dan jiwanya itu, perasaannya, keinginannya ke 700 istri dan 300 gundik. Jadi step by step Salomo itu kompromi. Jadi dengan ini menunjukkan kepada kita anak-anak muda, kalau misalnya kita cari pasangan, ketemu yang tidak seiman, berarti kita harus cepat-cepat lah. Jadi Salomo aja yang punya hikmat melebihi kita semua, dia aja bisa login, apalagi kita. Jadi sewaktu kita cari pasangan, cari imam kita, cari istri kita, peganglah ayat Markus tadi. Aku mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku, berarti Tuhan pegang kendali. Dengan segenap jiwaku, aku gak mau turuti keinginan aku. Dengan segenap akal budi, aku mau pikirkan yang benar apa. Dengan segenap kekuatanku, aku melangkah dalam ketaatan. Bukan sekedar tahu firman, tetapi ada actionnya. Jadi orang itu tidak tiba-tiba jatuh dalam dosa. Tetapi dimulai dari kompromi sama dosa. Gak apa-apa satu kali ini aja. Gak apa-apa satu batang aja. Gak apa-apa, gak ada yang lihat kok. Gak apa-apa kita jalanin dulu, nanti aku akan menangkan dia. Ketika kita udah tahu ini sudah memancing, tetapi kita memilih untuk lanjut, maka kamu akan lakukan sesuatu hal yang kamu bakal sesali. Jadi di masa-masa dunia yang lagi dalam keadaan tidak baik-baik, di situ justru kita harus senantiasa submit segala area kehidupan kita di dalam Dia. Jangan pernah kompromi. Jangan bagi-bagi atau batas-batasin Tuhan. Tetapi segenapnya sampai tak ada celah untuk iblis bisa bekerja dalam kehidupan kita. Karena Salomo kompromi, dia cinta sama istri-istrinya, akhirnya orang yang berhikmat sepintar Salomo pun hatinya bisa condong menyembah yang berhala. Bukan sekedar mendewakan, tetapi dia melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan. Saya undang tim PAW boleh naik ke mimbar. Jadi 3 poin dengan cepat, di mana untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan akal budi, supaya kita tidak menduakan Tuhan. Yang pertama adalah jadikan Tuhan sumber pada kehidupan kita. Yang kedua adalah jadikanlah Tuhan motivasi untuk kita hidup. Yang ketiga adalah jadikanlah Tuhan alasan dan tujuan kemanapun kita melangkah. Amin. Amin. Jangan kompromi sama dosa. Amin. Kita terus berpegang teguh, taat dan setia mengikut Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati kami. Thank you Jesus.
untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk mengasihi kita tanpa syarat ya Bapa. Kiranya setiap kami dituntun senantiasa, bukan sekedar cuman memulai dengan Kristus, tetapi kita juga bisa finishing well ya Bapa. Berkati setiap perjalanan rohani anak-anak muda di tempat ini ya Bapa. Biar rancangan-Mu satu-satu digenapi dalam hidup mereka. Biarlah hati anak ini bisa mengasihi-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatan mereka. Bukan sekedar menjadi pendengar yang baik, tetapi mereka juga akan menjadi pelaku firman yang setia ya Bapa. Agar mereka bisa menjadi terang dan garam melalui hidup jiwa-jiwa anak muda ini, bisa menangkan lebih banyak jiwa-jiwa di luar sana. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih buat firman yang sangat luar biasa. Semua diberkati oleh firman Tuhan kita. Amin. Oke, kita akan sebentar mendengarkan pengumuman yang pertama. Saya rindu untuk bertanya, apakah ada jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Boleh angkat tangannya? Tidak ada? Amin. Semua jemaat yang setia. Pengumuman yang kedua, ibadah raya besok akan dilayani oleh Bapak Pendeta Simon Yobadahulu dan akan berbarengan dengan ibadah sekolah minggu pada pukul 10 pagi besok. Yang semua yang punya teman, yang punya adik-adiknya atau teman-teman boleh diajak beribadah bersama kita pada besok hari Minggu. Amin. Pengumuman yang ketiga, ibadah Bibro kita Sabtu besok akan dilayani oleh Pastor Johannes, yaitu Bapak Pembina kita sendiri. Bagi kita yang merasa muda-mudi, boleh kita kembali hadir pada ibadah Bibro kita untuk Sabtu depan. Amin. Dan pengumuman yang keempat, kita minggu ini akan mengadakan FA, yaitu FA 01, FA 02, dan FA 03. Dan FA 01 yaitu terdiri dari FA Family yang sudah berkeluarga atau yang sudah bersuami boleh ikut FA 01 yaitu ibadah FA Family. Yang kedua adalah FA 02 beribadah di tempat ini, yaitu khusus muda-mudi juga. Yang mau bergabung boleh menghubungi setiap kontak-kontak yang di depan layar. Dan yang ketiga adalah FA 03 yaitu FA Youth juga, dan bertepatan di Jalan Setiabudi, bertepatan di Aksara, yaitu di kos saya sendiri. Boleh hubungi saya sendiri dan saya akan follow up setiap kita. Yang rindu untuk sama-sama bertumbuh, mari kita join FA, oke? Dan pengumuman yang selanjutnya adalah tidak bosan-bosan kami mengingatkan setiap jemaat atau teman-teman semuanya untuk memfollow up setiap akun media sosial kita, yaitu Facebook, baik itu Instagram, YouTube, dan TikTok kita. Agar kita yang setiap bertumbuh di gereja ini boleh tidak ketinggalan setiap informasi seputar gereja kita. Amin. Sekian pengumuman hari ini. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh bertumbuh dalam hidup kami Tuhan, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami memberikan persembahan kami Bapak. Biarlah Tuhan setiap persembahan ini boleh memperlebar kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberikan, agar mereka Tuhan Yesus semakin luar biasa memberi dalam Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi, haleluya, amin.
Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur buat hari yang indah ini ya Bapa. Setiap kami anak-anak-Mu Engkau berikan kesempatan yang luar biasa dapat menyembah, datang dan memuji-Mu di rumah kudus-Mu ini Tuhan Yesus. Tuhan, ini adalah bukan suatu hal yang kebetulan, tetapi kami percaya ada rencana-Mu dan rancangan-Mu yang dahsyat bagi setiap kami ya Bapa. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami telah mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang telah ditabur dapat menjadi firman yang kuat bagi kami. Dapat kami lakukan dan bahkan kami tebarkan kepada sesama kami. Agar firman-Mu makin meluas. Agar Engkau dikenal Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan firman ini menjadi suatu rema di dalam kehidupan kami. Berkatilah juga hamba-Mu yang telah menyampaikan. Berkatilah dia sebagai alat kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Pakailah dia Tuhan di dalam kehidupannya. Biarlah juga Tuhan di masanya melayani-Mu. Biarlah Tuhan Kau tambahkan luar biasa talenta dan mujizat-mujizat-Mu yang di dalam kehidupannya. Engkau berkatilah keluarganya. Biarlah keluarganya juga Tuhan Yesus dapat menjadi keluarga yang senantiasa melayani-Mu. Setia sampai akhirnya nanti Tuhan Yesus. Berkatilah hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap jalan mereka Engkau berkati dengan hal yang luar biasa. Tuhan Yesus, pada malam hari ini setiap kami juga tak lupa berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu yang telah mengambil bagian mereka masing-masing. Pada malam hari ini mulai dari WL Singer pemain musik, Asyir multimedia, Tuhan Yesus, semuanya Engkau berkati. Biarlah Tuhan setiap yang telah mengambil pelayan-pelayan mereka masing-masing ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau berkati. Biarlah apapun yang mereka lakukan, biarlah menjadi suatu hal yang berkenan pada Engkau Tuhan Yesus. Biarlah pelayanan mereka ini bukan menjadi pelayanan yang sia-sia di hadapan-Mu, tetapi pelayanan yang menyenangkan hati-Mu, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, pakailah kami sebagai alat kemuliaan-Mu lebih lagi agar nama-Mu dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami ucap syukur berterima kasih. Engkau telah memilih pemimpin rohani yang baik dalam kehidupan kami, yang senantiasa mendekatkan kami kepada Engkau. Mulai dari Bapak Simonio Badahulu ya Tuhan Yesus. Engkau berkatilah Bapak Simonio Badahulu ya Tuhan Yesus, pemimpin kami dan pembina kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Bapak pembina kami ini dapat menggembalakan domba-domba-Mu ya Tuhan yang telah Engkau percayakan bagi dia ya Tuhan Yesus. Berkatilah keluarganya Tuhan Yesus, berkatilah pelayanannya. Apapun yang dia perbuat, biarlah itu Tuhan Yesus menjadi suatu hal yang menyenangkan hati-Mu. Biarlah juga Tuhan Yesus Bapak pembina kami yang ada di sini, Pak Jo ya Tuhan, Engkau berkatilah dia. Biarlah dia dapat membimbing setiap kami, membina setiap kami ke arah dan ke jalan-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau pakai Bapak pembina kami ini sebagai alat kemuliaan-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa menjaga melawat setiap Bapak pembina kami. Dan terutama juga Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan Yesus untuk Bapak kami dan Ibu Gembala kami yang ada di sini. Engkau berkatilah sang Gembala kami ini ya Tuhan Yesus, yang Engkau percayakan ya Bapak. Biarlah Tuhan Gembala kami ini menjadi gembala yang senantiasa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Pakailah gembala-gembala kami ini dapat menjadi suatu kemuliaan bagi nama-Mu. Tambahkanlah talenta-Mu, mujizat-Mu. Berkatilah keluarga mereka. Biarlah keluarganya Tuhan Yesus senantiasa dan setia melayani-Mu dan menyembah-Mu sampai akhir hidup. Pada malam hari ini Tuhan Yesus kami ucap syukur berterima kasih kepada Engkau, yang dimana Engkau senantiasa telah memberkati kami. Dan kami tak lupa juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami yang kami cintai, gereja Betani Believers ya Tuhan Yesus. Ini adalah tempat kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Ini adalah tempat di mana Tuhan kami datang menyembah-Mu, kami datang berseru kepada Engkau. Biarlah Engkau kuduskanlah tempat ini ya Tuhan Yesus. Biarlah tempat ini menjadi tempat yang dimana setiap hati yang berseru kepada Engkau, setiap tangisan Engkau lihat. Biarlah Tuhan malaikat-Mu yang berjaga-jaga atas tempat kudus-Mu ini. Dan biarlah Tuhan senantiasa Engkau urapi, Engkau berkati dengan hal yang luar biasa. Pada malam hari ini tak lupa juga kami berdoa untuk setiap ibadah-ibadah yang ada di dalam tempat kudus-Mu ini Tuhan Yesus. Mulai dari ibadah raya,
ibadah Bipro, sekolah minggu, FA 2 malam, dan ibadah yang lainnya Tuhan Yesus. Biarlah ibadah-ibadah yang ada di sini dapat menyenangkan hati-Mu. Di setiap kami melakukan ibadah, kami merasakan hadirat-Mu. Di setiap kami melakukan ibadah, disitulah kami betul-betul dekat kepada Engkau. Biarlah Tuhan, setiap yang kami lakukan, jika itu baik, Engkau buatlah berhasil ya Tuhan Yesus. Pada saat hari ini Tuhan Yesus, tak lupa juga kami berdoa ya Tuhan, yang dimana buat bangsa dan negara kami Indonesia. Diberkatilah Indonesia dengan limpah, diurapilah Indonesia dengan suatu yang baik, dari Sabang sampai Merauke. Diberkatilah Indonesia dengan susu yang luar biasa dan madu yang sangat manis. Biarlah Tuhan Yesus Engkau halaukan Indonesia dari segala hal yang jahat. Berkatilah pemimpinnya dari presiden sampai jajaran terendah. Berkatilah juga Tuhan kota yang kami cintai, kota Medan. Biarlah Tuhan di mana kami dapat menyembah-Mu, disitulah Engkau berserta kami. Di mana kota kami yang kami cintai, Engkau urapi dengan limpah. Engkau jauhkanlah dari segala hal yang buruk dan hal yang tidak berkenan kepada Engkau ya Bapa. Tuhan, pada saat hari ini kami sangat berterima kasih. Engkau telah berbuat baik dalam kehidupan kami. Kami telah memberikan persembahan kami kepadamu. Biarlah persembahan yang telah kami berikan dapat menjadi persembahan yang berbau harum kepada Engkau, dapat menyenangkan hatimu. Biarlah persembahan itu Tuhan Yesus dapat menjadi suatu kemuliaan bagi nama-Mu. Jangan lihat besar kecilnya, tetapi lihatlah kesungguhan dan setia hati kami dalam memberikannya kepada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih pada Engkau. Mungkin di saat kami datang Tuhan Yesus, kami dapat membawa masalah, beban kami, membawa segala sakit penyakit. Tetapi di setiap saat kami pulang Tuhan, kami membawa juga Tuhan Yesus damai sejahtera daripada Engkau. Sebab kami telah menerima Tuhan Yesus berkat daripada Engkau, dan telah menerima suatu hal yang luar biasa daripada Engkau. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat Tuhan Yesus. Kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau di ladang, Tuhan memberkati engkau di kota. Diberkati adonan roti makananmu, diberkati sumur air minumanmu, diberkati keluar masukmu, dipenuhi lubung-lubungmu. Oleh karena itu, pulanglah, terimalah berkat dari Bapa kita di sorga, dengan cinta tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan penyertaan yang manis dari Roh Kudus yang akan menyertai memberkati kita semua mulai malam hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Happy weekend. Silakan.